Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari mata kuliah program pemrograman berorientasi objek, yaitu pengembangan aplikasi Keep Healthy (IMT) menggunakan bahasa pemrograman Java. Dari anggota kami yaitu terdiri dari saya sendiri, saya Ferdiansyah Agustin dengan NIM terakhir 093, ada Nafa Nur Fauzia dengan NIM terakhir 097, ada Rifki Firdaus Caesar dengan NIM terakhir 101, ada Amalia Putri NIM terakhir 106, dan Tio Aktona Putra dengan NIM terakhir 110. Aplikasi Keep Healthy atau IMT adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menilai berat badan seseorang dalam kaitannya dengan tinggi badan mereka. Definisi aplikasi ini merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dirancang untuk menghitung atau membantu pengguna dalam menghitung IMT mereka. Aplikasi IMT umumnya memungkinkan pengguna memasukkan berat badan dan tinggi badan mereka, dan kemudian menghitung IMT berdasarkan formula yang ditetapkan. Maksud dan tujuan aplikasi ini membantu individu dalam mengetahui berat badan user dan menentukan kriteria apakah berat badan mereka berada dalam kisaran yang sehat. Dua, aplikasi ini dapat membantu individu mencapai berat badan yang sehat melalui perhitungan IMT. Yang ketiga, aplikasi ini membantu profesional kesehatan dalam memberikan perawatan yang lebih efektif kepada pasien mereka dengan data IMT yang terukur. Yang terakhir, aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya berat badan sehat dan resiko kesehatan yang terkait dengan berat badan yang tidak sehat. Kemudian ada kebutuhan dan fungsionalitas Agile Development, yaitu ada menu utama yang terdiri dari beranda, user dapat melakukan perhitungan berat badan dan menentukan kategorinya. Kemudian ada history, mencatat setiap pengukuran IMT yang telah dilakukan oleh pengguna sebelumnya, dan juga ada profile. Pada bagian profile, berisi informasi pribadi dari user seperti nama, gender, alamat email, nilai IMT, dan keterangan. Kemudian untuk menu tambahan ada login, yaitu user yang memiliki akun dapat memasukkan alamat email dan password yang telah dimiliki guna dapat mengelola data sesuai hak aksesnya. Kemudian ada register, user yang belum memiliki akun dapat membuat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan login terhadap aplikasi. Kemudian penerapan Agile Development. Pada pembentukan tim, aktor-aktor yang berperan dalam sistem memiliki fungsi yang berbeda, yaitu ada product owner, memiliki peran dalam memaksimalkan hasil kerja tim pengembang dalam mengembangkan sistem, kemudian ada tim pengembang, berperan dalam mengembangkan sistem, terdiri dari organisasi untuk mengelola pekerjaannya masing-masing. Hasil sinergi tim akan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas tim pengembangan secara keseluruhan. Kemudian ada Scrum Master, merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan penggunaan Scrum. Kemudian pada penerapan Agile Development yang pertama dan menentukan produk backlog. Di sini terdapat 5 produk backlog, yaitu login, register, profile, beranda, dan juga history. Kemudian yang kedua ada menentukan sprint. Di sini terdiri dari beberapa tugas, yaitu ada desain screen login, desain screen register, dan juga desain screen profile. Sprint pertama untuk login dikerjakan selama 2 hari dan register 2 hari dan profil 3 hari. Kemudian pada sprint kedua terdapat 4 tugas, yaitu yang pertama ada desain screen beranda, menentukan fitur yang terdapat pada halaman beranda, desain screen history, menyediakan fitur riwayat penggunaan pada halaman story. Kemudian sprint 2 untuk beranda dilakukan selama 3 hari dan juga history dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada daily scrum 1. Dari Scrum 1 ini mengembangkan dari sprint 1 sebelumnya, sehingga perencanaan atau to-do terdiri dari desain screen login, desain screen register, dan juga desain screen profile.
Yang terakhir ada daily Scrum 2, yaitu mengembangkan dari sprint 2 sebelumnya, sehingga perencanaannya untuk to-do menjadi desain screen Belanda dan juga desain screen history. Kemudian metode selanjutnya yaitu teknik analisis. Terdapat macam-macam teknik analisis, yaitu yang pertama teknik analisis kebutuhan menggunakan survei kuesioner. Kemudian yang kedua menggunakan wawancara, lalu observasi dan analisis dokumen. Yang pertama, teknik analisis kebutuhan menggunakan survei kuesioner. Skenarionya yaitu tim pengembang aplikasi mengidentifikasikan kebutuhan pengguna utama sehingga perlu untuk memahami kebutuhan pengguna utama pada aplikasi MT dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama yaitu mendesain kuesioner. Pada langkah-langkah ini, tim pengembang merancang kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran IMT. Kemudian yang kedua ada distribusi kuesioner. Pada langkah-langkah ini, tim kuesioner didistribusikan kepada kelompok responden yang sesuai. Responden yang sesuai merupakan mereka yang mungkin menjadi pengguna aplikasi IMT atau memiliki pemahaman tentang IMT. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan dan analisis data. Pada langkah-langkah ini, tim pengembang mengumpulkan respon dari responden yang mencakup jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi hasil. Berdasarkan hasil analisis data, tim pengembang memutuskan langkah selanjutnya. Mereka dapat menggunakan temuan survei untuk merancang dan mengembang aplikasi IMT yang memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu, setelah itu, aplikasi IMT telah ditingkatkan sesuai dengan hasil survei, tim pengembang dapat merilis versi baru atau mengimplementasikannya sesuai dengan rencana. Langkah-langkah ini membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik dan menghasilkan aplikasi IMT yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan calon pengguna. Yang kedua ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Skenario, tim pengembang aplikasi mengidentifikasikan kebutuhan pengguna utama sehingga perlu untuk memahami kebutuhan pengguna utama aplikasi MT dengan tujuan menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang aplikasi melalui wawancara. Yang pertama yaitu persiapan wawancara. Pada langkah-langkah ini, tim pengembang menentukan siapa yang akan diwawancarai, kemudian apakah itu pengguna potensial aplikasi IMT atau individu yang memiliki pengetahuan medis tentang IMT. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan proses wawancara, di mana pada proses ini dilakukan wawancara secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu analisis hasil wawancara. Setelah proses wawancara telah berhasil, kemudian terdapat hasil-hasil wawancara dan tim pengembang akan melakukan hasil analisisnya. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi hasil wawancara, di mana tim pengembang akan mengimplementasikan hasil wawancara yang mencakup merancang fitur dan fungsi aplikasi berdasarkan kebutuhan dan preferensi yang diidentifikasikan, kemudian memodifikasi atau meningkatkan aplikasi yang sudah ada jika berlaku, kemudian menyelaraskan pengembangan dengan temuan wawancara untuk memastikan bahwa aplikasi akan memberikan solusi yang tepat bagi pengguna. Yang ketiga yaitu teknik analisis kebutuhan menggunakan observasi. Skenario, tim pengembang melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan observasi terhadap pengguna atau calon pengguna aplikasi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama yaitu persiapan observasi.
mengidentifikasi calon pengguna dengan menentukan siapa yang akan diamati, kemudian menentukan di mana dan kapan observasi akan dilakukan dengan memastikan tempat tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan diamati. Lalu dilanjutkan dengan observasi secara langsung. Tim pengembang pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan mengamati pengguna saat mereka sedang melakukan pengukuran IMT. Kemudian mencatat bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat dan aplikasi, seperti melakukan pengukuran berat badan dan melakukan proses penghitungan penggunaan aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan detail. Selama observasi, tim pengembang mencatat hal-hal seperti jenis perangkat yang digunakan, penggunaan fitur-fitur seperti penghitungan IMT, dan mencatat seberapa cepat atau lambatnya penggunaan dapat melakukan perhitungan di aplikasi. Lalu, langkah selanjutnya yaitu wawancara pasca observasi. Pada langkah-langkah ini, tim pengembang berbicara dengan pengguna atau individu yang telah diamati. Mereka dapat menanyakan tentang pengalaman penggunaan aplikasi, masukan tentang keterbatasan saat melakukan penghitungan, dan saran untuk perbaikan aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu implementasi hasil observasi. Hasil observasi akan membantu tim pengembang dalam merancang dan mengembangkan aplikasi IMT yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Implementasi hasilnya yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, rancangan fitur dan fungsi aplikasi yang mencerminkan pengalaman pengguna yang diamati. Lalu memodifikasi atau meningkatkan aplikasi yang sudah ada berdasarkan masukan dari pengamatan. Yang terakhir yaitu menyelaraskan pengembangan dengan temuan observasi untuk memastikan bahwa aplikasi akan memberikan solusi yang baik untuk pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Skenario, seorang pengguna ingin melakukan perhitungan berat badan, apakah berat badan tersebut termasuk ideal atau tidak. Dalam proyek ini, teknik analisis dokumen akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Berikut adalah implementasi teknik analisis kebutuhan dengan menganalisis dokumen. Yang pertama yaitu pengumpulan dokumen terkait. Pada langkah-langkah ini, tim analisis kebutuhan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan aplikasi IMT. Dokumen tersebut bisa berupa panduan kesehatan, buku teks medis, penelitian ilmiah, artikel, panduan pengukuran berat badan, ataupun data statistik tentang berat badan yang ideal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan pihak yang berkaitan. Identifikasi pihak-pihak yang terkait yang akan berkontribusi pada aplikasi dan dapat memberikan wawasan tambahan tentang kebutuhan. Hal ini termasuk pengguna akhir atau pengguna aplikasi IMT, pakar kesehatan, mungkin juga pemilik aplikasi ataupun tim pengembang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam keberhasilan aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dokumen utama. Menganalisis dokumen utama yang telah dikumpulkan untuk mencari informasi yang relevan dengan penghitungan berat badan seperti mencari pedoman pengukuran IMT, rekomendasi tentang berat badan ideal, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk dasar dalam merancang aplikasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Menganalisis dokumen untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional aplikasi. Hal ini termasuk fitur-fitur yang harus ada dalam aplikasi. Berikut adalah fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menghitung IMT berdasarkan tinggi dan berat badan pengguna, kemudian penyediaan interpretasi hasil IMT dengan keterangan apakah berat badan tersebut ideal, kurang berat, ataupun berlebihan. Kemudian ada kemampuan untuk menyimpan dan melacak perubahan IMT seiring waktu. Dan yang terakhir yaitu fitur penyimpanan profil pengguna yang mencakup data tinggi dan berat badan. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasi hasil dan validasi kebutuhan. Pada langkah-langkah ini melakukan validasi kebutuhan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan verifikasi kebutuhan dengan tim pengembangan untuk memastikan kelayakan teknis implementasi. Next.
Selanjutnya adalah penerapan UML. Di sini penerapan UML di sini adalah cara pengaplikasian untuk aplikasi kami, yaitu di mana user dapat melakukan login, kemudian dapat menginputkan data yaitu email dan passwordnya. Tetapi jika belum mendapatkan akun, maka user dapat melakukan register terlebih dahulu dengan menginputkan data yaitu dengan first name, last name, username, password, dan retype password. Di situ data akan disimpan di database dan user dapat melakukan login kembali dan akan divalidasi oleh sistem. Selanjutnya, di penerapan UMLP ini ada kelas diagram, yaitu di mana user memiliki sebuah ID user yang bertipe integer, kemudian ada username bertipe varchar dan password bertipe varchar. Dan di sini ada prototipe yang itu register. Kemudian user dapat melakukan pengukuran berat badan yang itu di beranda, yang di dalamnya terdapat berat badan yang bertipe integer, tinggi badan bertipe integer, yang memiliki prototipe hitung dan kategori inventaris. Dan kategori IMT varchar. Hitung di sini memiliki sebuah rumus, yaitu berat badan dalam kurung tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Dan kategori IMT ini akan terlihat ketika user sudah menghitung pengukurannya, yaitu di sini ada dapat rancangan yaitu kurus 17 lebih dari X lebih dari 18,5, normal 18,5 lebih dari X lebih dari 25, gemuk 25 lebih dari X lebih dari 27, dan obesitas kurang lebih dari 27. Kemudian saat melakukan pengukuran, user juga dapat memiliki profil, di mana di dalamnya terdapat nama bertipe varchar, usia bertipe integer, gender bertipe char, yang memiliki prototipe yaitu edit. Dan dari pengukuran yang sudah dilakukan user, maka akan disimpan di history yang di dalamnya terdapat berat badan, tinggi badan, IMT dengan tipe yang sudah tertera. Dan hal tersebut akan di looping terus selama user melakukan pengukuran secara berkala. Selanjutnya, next. Kemudian ada activity diagram. Di sini terdapat login, yaitu di mana sistem menampilkan halaman login dan user dapat mengisi email dan password yang akan divalidasi datanya. Jika berhasil datanya divalid atau berhasil login, maka menampilkan halaman beranda. Dan tetapi jika gagal, maka menampilkan alert data tidak terdaftar. Next. Kemudian ada activity diagram register, menampilkan jika user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, email, dan password. Kemudian data divalidasi, apakah terdaftar, divalidasi dan disimpan di database. Kemudian dapat beralih kembali ke halaman login. Next. Kemudian pada beranda, yaitu ketika user setelah melakukan registrasi atau login, dapat menampilkan halaman beranda yang di dalamnya terdapat sebuah pengukuran IMT. User dapat mengisi berat badan, tinggi badan, umur, dan gender. Kemudian harus validasi dan melakukan perhitungan IMT dan keterangannya. Next. Dan ada profile, di mana user dapat membuka menu profile dan menampilkan profil user. Di sini user dapat memilih edit untuk mengedit profilnya. Next. Kemudian ada history, di mana user dapat membuka history, di mana history ini menampilkan pengukuran yang sudah dilakukan oleh user. Next. Kemudian ada sequence diagram,
diagram login. Di sini user dapat melakukan registrasi atau membuat akun. Jika akunnya sukses, maka akan melakukan display form login. Memasukkan data yang sudah diinputkan di registrasi. Jika username, passwordnya berhasil, maka akan divalidasi, dicek di database, maka login berhasil. Jika login gagal, maka akan diulangi terus hingga login itu berhasil, atau bisa langsung keluar form. Kemudian jika login ini berhasil akan menampilkan dashboard, mendisplay dashboardnya, yaitu beranda. Next. Kemudian user juga mendapat space diagram layanan, di mana user ketika sudah melakukan login, maka user dapat memilih sebuah layanan yang ada, yaitu ada profil, pengukuran, history, dan beranda. Di beranda ini terdapat pengukuran, di mana user dapat melakukan pengukuran IMT, yaitu bisa mengisi berat badan dan tinggi badan. User juga dapat melakukan profil, yaitu terdapat isi, nama, gender, usia. Dan di sana dapat diedit, kemudian user dapat melakukan pengecekan di history. Ketika hasil pengukuran sudah ada, maka hasil itu akan dicek di history. Dan itu akan memunculkan kategori yang ada berasal dari lookup prototipe yang sudah ada di kelas diagram tadi. Kemudian jika sudah melakukan layanan yang sudah tersedia, user dapat melakukan logout jika sudah menikmati layanan yang sudah ada. Kemudian display logout dan dikembalikan ke user. Selanjutnya, penerapan GUI, perancangan aplikasi, perencanaan antarmuka pengguna UI. Antarmuka pengguna UI adalah elemen yang sangat penting dalam aplikasi EMT karena akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada aplikasi EMT ini memiliki tampilan utama yang sederhana dan mudah digunakan. Hal ini akan mencakup elemen-elemen seperti from input untuk berat badan dan tinggi badan, tombol perhitungan, dan tampilan hasil IMT. Yang kedua ada algoritma perhitungan IMT. Perhitungan indeks massa tubuh IMT akan didasarkan pada rumus standar IMT. IMT sama dengan berat dibagi tinggi kuadrat. Rumus ini akan diimplementasikan dalam kode aplikasi untuk menghitung IMT berdasarkan data berat badan dan tinggi badan yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini saya akan mendemonstrasikan demo saya terkait dengan aplikasi IMT GUI saya. Di sini saya akan mempresentasikan demo kami, yaitu tentang IMT. Di sini terdapat menu login. Kita klik dulu. Kita jalankan kelas login. Di sini jika user tidak memiliki suatu user ataupun password, kita dapat melakukan register name contohnya. Usernya misal Tio. Untuk passwordnya 123. Untuk kita password 123. Klik register. Ya, registrasi berhasil. Kita lihat di PHP MyAdmin apakah masuk datanya. Di tabel pengguna, klik. Nah,
Fname Vio, Lname Aptona, user Vio, password 123. Kemudian setelah kita dapat melakukan login dan memasukkan user passwordnya. Jika passwordnya salah, maka akan muncul tampilan login gagal. Jika benar, maka langsung berhasil dan terlempar ke main menu. Di sini ada beranda, kita dapat menghitung IMT kita dari setiap bulan ke bulan. Misal dari bulan pertama saya memiliki berat 55 kg dan tinggi saya 1,75 meter. Dan untuk umur 20 tahun, untuk gender laki-laki. Di sini tidak bisa dihitung, diketik, maka kita harus mencet hitung di sini. Nah, terus simpan. Di sini kita bisa mengganti berat badan untuk setiap bulannya tadi, per bulan. Hitung, simpan. Hitung, simpan. Terus hitung lagi, simpan. Jika kita ingin mengecek simpanan data tadi, kita kembali ke menu ke historinya. Nah, ini nama lengkap, ada nama Viaptona, berat badan tadi yang udah dihitung, tinggi badannya, umur, gender, dan nilai MT, dan kondisinya kurus, normal, gemuk. Terus kemudian kita pencet back. Kemudian untuk profile, kita dapat mengganti dengan cara kita memasukkan user kita dan password kita tadi. Jika ingin mengubah nama depan, kita bisa menulis, misal ingin mengubah Putra, maka kita pencet edit. Kita cek apakah berubah. Nah, berubah. Sekarang kita kembali, kemudian kita exit untuk keluar. User telah keluar. Sekian presentasi demo dari saya, maka akan dilanjutkan penjelasan untuk kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan, pengembangan aplikasi Keep Healthy IMT dengan metode Agile Development membuat tim pengembang dapat lebih fleksibel dalam menangani perubahan permintaan dan kebutuhan pengguna. Penerapan M4 teknik analisis kebutuhan membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Tim dapat merespon secara cepat terhadap masukan dan umpan balik yang menghasilkan sebuah aplikasi Keep Healthy IMT yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, rancangan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML) memberikan pandangan yang jelas tentang struktur dan hubungan antara komponen dalam aplikasi. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna GUI aplikasi dengan bantuan Integrated Development Environment atau EDA IntelliJ telah memudahkan tim pengembang dalam merancang tampilan yang menarik dan mudah digunakan bagi pengguna. Sekian dari presentasi dan demonstrasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.